Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Baik, terima kasih ya pada anak-anak Ibu yang masih setia mengikuti Zoom-nya. Saya berdoa semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat ya, kemudian rezeki yang berlimpah dan untuk yang yang belum menyelesaikan tagihan-tagihan di psikologi atau nilainya kemarin yang masih kurang, itu silahkan kalian ya mengerjakan di psikologi yang masih bisa kalian buka. Nah, yang masih bisa di Askes, kalian silahkan aja isi di psikologi tersebut, kemudian screenshotkan ke WA saya, nanti saya akan perbaiki nilai kalian. Oke, nah jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi dan apa yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Ma'am. Ya, Alhamdulillah baik, Ma'am. kita melihat wajah si Gimana Dewi, kabarnya, Ma'am? ada si Sahrul. Apa kabar Dewi? Baik, Alhamdulillah sehat, Ma'am. sehat, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai saja ya untuk materi kita pada hari ini. Memang saya sengaja itu kemarin di materi ganjil, saya memang menyediakan sedikit ada materi yang belum saya bahas ya nanti. Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya nanti ada 1 bulan mungkin kalian itu masuk kepada pembelajaran reguler. Nanti mungkin bulan kedepannya kalian akan lebih fokus pada pembelajaran untuk UN maupun untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, kita mulai saja. Untuk materi kita itu sebenarnya masih ada hubungannya ya dengan materi di semester ganjil yang lalu, yaitu kita masih membahas tentang ya masa Orde Baru. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana ya berakhirnya masa Orde Baru itu. Nah, jadi indikator yang akan kita yang akan kita capai pada minggu ini adalah kita ingin menganalisis ya kejadian-kejadian apa saja yang terjadi pada masa akhir dari Orde Baru. Nah, itu dia materi kita. Jadi tujuan pembelajaran juga itu, indikator dari pembelajaran kita juga itu dia. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih, ya kalian bisa lihat nih gambar-gambar yang ada di slide kalian. Ini kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Ma'am. Kelihatan, Ma'am. Nah, mungkin pada saat ini kejadian aksi demonstrasi ini, kalian itu udah lahir belum ya? Ini tahun 98. Udah lahir belum? Belum. Ma'am. Belum, Ma'am. Belum ya, belum. Kalau kita hitung-hitung kejadian 98 sampai sekarang sudah berapa tahun? 23, Ma'am. 23 tahun ya, 23 yang lalu. Jadi 23 tahun yang lalu waktu kejadian ini ya, kejadian aksi demonstrasi yang yang dibawa oleh para mahasiswa pada saat itu. Nah, saya ingat sekali tuh, saya itu masih kelas berapa? Ya, saya itu masih di SMA, masih di kelas 2 SMA saya duduk waktu itu. Nah, di mana pada aksi demonstrasi ini, semua aksi itu aksi-aksi baik yang ada di Sumatera Utara, Medan ya kan, maupun yang ada di seluruh Indonesia melakukan aksi mogok massal, termasuklah angkot. Angkot itu kalau pada tahun 98 itu ya mogok satu, mogok semua. Jadi berakibat pada apa ya? Saya pulang sekolah nggak bisa naik angkot, akhirnya jalan kaki gitu rame-rame sampai ke rumah.
sampai rumah pun kaki pegal-pegal karena apa? Nggak ada angkot. Jadi bukan saja angkot, semua kendaraan-kendaraan itu nggak mau untuk mengangkut ya orang-orang yang bekerja, anak-anak sekolah itu nggak mau. Karena apa? Karena memang itu dijadikan mereka sebagai apa? Sebagai bentuk ya, bentuk pendukungan untuk menjatuhkan rezim Orde Baru ya. Nah, jadi pada puncaknya kalian bisa lihat nih gambar pendudukan kantor apa namanya gedung MPR ya pada saat itu oleh mahasiswa. Nah, ditandai dengan nanti apa? Berakhirnya masa kejatuhan Soeharto dengan apa? Dengan pengumuman pidato pengunduran diri Pak Harto pada saat itu. Ini dia. Nah, jadi ketika kita membahas tentang Orde Baru seperti yang pada semester lalu, semester ganjil, kita menyatakan bahwasanya apa? Orde Baru itu adalah sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Nah, jadi Orde Baru itu berlangsung dari tahun berapa? Kita sebut saja, kita mulai dari Super Semar itu apa namanya ditandatangani 1966 sampai 1998, ada sekitar 32 tahunan ya, 32 tahunan rezim Orde Baru itu bercokol dan berkuasa di Indonesia. Nah, jadi kita akan bisa lihat, nah kita memflashback ini ya, memflashback bagaimana keadaan Orde Baru pada saat itu. Jadi pada zaman Orde Baru itu bisa dilihat bahwasanya apa? Keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sangat berkembang pesat ya jika dibandingkan dari Orde Lama ya, jika dibandingkan dengan Orde Lama. Ekonomi Indonesia berkembang dengan pesat. Nah, tetapi ini juga diiringi dengan apa? Diiringi dengan maraknya praktek korupsi ya, praktek korupsi, kolusi, nepotisme pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, tapi berbeda sekali. Berbedanya gimana? Berbedanya orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang pejabat-pejabat atas saja dia. Nah, mereka itu pun tidak secara terang-terangan melakukan praktek korupsi pada saat itu. Jadi istilahnya mereka melakukan praktek korupsi itu melalui bawah meja. Nah, secara diam-diam, dan yang melakukan itu adalah para pejabat-pejabat tinggi saja. Nah, perbedaan pada saat ini kalian bisa lihat sendiri, korupsi itu sudah asli di depan mata. KKN itu sudah ada di depan mata kita sendiri. Jadi bukan lagi di bawah meja istilahnya, tetapi sudah di atas meja, dia sudah secara terang-terangan. Contoh, nah kalian ke kelurahan untuk mengurus surat miskin, ada nggak di apa? Diminta biaya? Ada, Mem. Ada ya. Nah, kalau kita ke kelurahan, kalau kita meminta apapun, bantuan apapun, ada nggak diminta uang? Pasti ada lah, Mem. Nah, pasti ada. Nah, itulah yang saya maksudkan. Nah, pada masa ini ya, pada masa Orde Baru itu tidak terjadi korupsi yang di bawah, yang di atas meja itu enggak. Tetapi mereka melakukan korupsi dalam skala-skala besar yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini ya, pemerintah itu sangat mengutamakan sekali persatuan bangsa Indonesia. Jadi persatuan bangsa Indonesia, Pancasila itu sangat diutamakan sekali. Makanya ya pada masa Orde Baru itu tidak ada saluran-saluran yang saluran-saluran TV atau media massa, itu tidak ada berita yang tidak membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada berita yang membahas tentang Pancasila. Semuanya membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tapi tidak terbahas dengan masalah-masalah lain seperti masalah korupsi, kemudian masalah bagaimana keadaan politik di Indonesia. Nah, itu tidak dibahas sama sekali. Jadi hanya dibahas tentang kesatuan bangsa Indonesia, Pancasila, sehingga dalam otak, dalam pikiran masyarakat Indonesia itu hanya dijejeli tentang persatuan dan kesatuan. Jadi memang pada saat Orde Baru itu ya, masyarakat Indonesia itu bersatu, tidak berani lagi mereka itu pecah ke sana kemari, nggak berani, tidak ada lagi bentuk disintegrasi, nggak ada lagi istilahnya pergolakan, pemberontakan, nggak ada. Kalau ada pergolakan, pemberontakan langsung diredam dengan apa ya? Mereka melakukan tindakan-tindakan militer yang memang sudah diatur oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, kemudian
pada zaman Orde Baru juga ya, pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan dengan apa? Kebijakan dari transmigrasi. Makanya banyak ya penduduk-penduduk ya suku Jawa itu berada di seluruh wilayah Indonesia saat ini. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Orde Baru mereka itu melakukan program transmigrasi. Jadi penduduk yang sangat padat ya wilayahnya seperti di Jawa itu dipindahkan, baik itu ke Kalimantan, Sumatera, ada lagi yang ke Papua itu dipindahkan, ke Sulawesi, ke Sumatera Utara itu dipindahkan. Makanya orang Jawa itu banyak yang ada di seluruh Indonesia karena apa? Ada program transmigrasi. Namun ya ini berdampak apa namanya terjadinya kecemburuan sosial pada masa Orde Baru. Nah, kecemburuan sosial siapa yang cemburu ya? Masyarakat yang berada di daerah itu. Nah, mereka cemburu dengan siapa? Mereka cemburu dengan pendatang. Mereka cemburu pada orang-orang yang diberikan program transmigrasi. Kenapa? Orang yang diberikan program transmigrasi ini diberi lahan, kemudian diberikan bantuan. Nah, artinya apa? Ada ketimpangan antara penduduk asli dengan penduduk yang menerima program ini. Dan kecemburuan ini itu teredam dengan apa? Dengan unsur ketakutan terhadap rezim Orde Baru pada saat itu. Makanya ini teredam semua, ini mandek semua. Nah, pada tahun 98 inilah puncak. Karena apa? Karena kecemburuan itu akhirnya terluapkan di kejadian 98 ini. Nah, jadi kita akan beralih kemana? Pada kejadian 98. Bagaimana ya pemerintah di Indonesia, pemerintah Orde Baru di Indonesia itu tidak bisa lagi meredam yang namanya gejolak dari masyarakat, gejolak dari mahasiswa yang ingin mengadakan sebuah perubahan. Karena apa? Karena makna dari Orde Baru, kemudian tujuan dari Orde Baru itu dianggap sudah melenceng. Melenceng dari apa? Melenceng dari kaidah-kaidah yang sebenarnya ingin dicapai di zaman Orde Baru. Nah, makanya ya melalui suara mahasiswa yang waktu itu saya, kalau misalnya saya tidak salah ya, yang saya dengar waktu saya di SMA itu mahasiswa di Medan kan dia dia tidak banyak melakukan gebrakan-gebrakan, tidak banyak melakukan aksi demonstrasi tahun 98. Lalu ada dari BEM-nya, Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di seluruh universitas, kemudian yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu memberikan ultimatum kepada mahasiswa BEM yang ada di Sumatera Utara untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan. Jadi mereka dikirim paket, yang paket itu berisi tentang apa? Ini kalian istilahnya malu kali kalian nggak buat apa-apa kayak gitu. Masa mahasiswa yang ada di Jawa sudah bergerak, kalian nggak melakukan apa-apa. Nah, karena ada ultimatum seperti itu, akhirnya mahasiswa di Medan pun yang ada di Sumatera Utara pun itu melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Namun ya pada akhir masa Orde Baru ini itu demonstrasi mahasiswa itu dimasuki oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Artinya apa? Terjadilah kejadian-kejadian anarkis ya, terjadilah kejadian-kejadian anarkis oleh kita nggak bisa sebutkan siapa oknumnya, nggak tahu, karena orang pada saat itu banyak sekali sehingga melakukan kegiatan-kegiatan anarkis seperti apa? Melakukan pembakaran gedung, melakukan pembakaran rumah-rumah masyarakat yang dianggap bukan masyarakat pribumi. Makanya kalau kalian lihat ya pada tahun 98 itu rumah-rumah masyarakat atau rumah-rumah yang non pribumi seperti etnis Tionghoa itu mereka tuh buat cat besar-besar, buat spanduk besar-besar, mereka tuh buat bacaannya apa? Kami masyarakat pribumi, kami masyarakat pribumi. Jadi seperti itu, supaya apa? Supaya tidak dibakar rumahnya, supaya tidak dihancurkan, kemudian toko-tokonya diambil barangnya, dijarah. Nah, jadi pada tahun 98 demonstrasinya itu anarkis. Karena apa? Karena dimasuki oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Bahkan ya di Jakarta sendiri ya, di Jakarta, di Jawa itu kasihan loh masyarakat Tionghoa. Karena apa?
maaf, perempuannya itu banyak yang diperkosain. Artinya apa? Artinya sudah kebablasan apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu sudah saya nggak tahu apakah mereka ingin mengeluapkan rasanya, tetapi itu sudah di luar dari pri kemanusiaan, ya. Nah, jadi gudang-gudang yang ada di sekitaran rumah saya itu semuanya sudah dilalap api. Tapi sebelum dilalap api, itu isi dari gudang-gudang yang ada di dekat rumah saya itu sudah pada diambili oleh masyarakat. Jadi saya melihat pada saat itu ya, saya masih terekam jelas di dalam pikiran saya seperti neraka pada saat itu. Kenapa? Itu jaringan listrik itu dimatikan oleh pemerintah, ya, dimatikan dengan apa? Dengan upaya supaya masyarakat itu nggak melakukan aksi pengambilan barang-barang terhadap gudang-gudang milik non pribumi, ya. Tapi tetap aja ada yang sampai kalian mungkin nggak percaya bahwasanya kulkas yang besar itu bisa diangkat oleh satu orang di pundaknya. Dia ngambil kulkas, ngambil kipas angin. Jadi toko-toko elektronik itu semua dijarahin. Bukan saja itu, gudang-gudang pengangkutan yang isinya itu mungkin diangkut untuk keluar wilayah Sumatera Utara itu diambil, dijarah habis-habisan. Setelah habis dibakar gudangnya. Jadi masih ada sih di tempat saya itu saksi bisu tempat, ya. Satu tempat saksi bisu di situ adalah gudang dari pengangkutan itu dibakar. Jadi sampai sekarang itu belum diolah lagi sama yang punya. Saya nggak tahu apakah yang punya masih hidup atau sudah meninggal, tetapi itu nggak dipergunakan lagi. Nah, itulah yang terjadi pada masa akhir dari Orde Baru pada saat itu. Jadi kebablasan dia. Nah, karena keadaan yang luar biasa di luaran itu sudah gimana ya, sudah semrawut, sudah kacau. Nah, pada saat itu juga Presiden Soeharto itu tetap kekeh nggak mau mengundurkan diri. Nah, akhirnya nanti dipujuk oleh beberapa tokoh-tokoh, ya, menteri, kemudian pejabat-pejabat yang lainnya untuk membujuk Presiden Soeharto itu agar segera mundur dari jabatannya. Nah, akhirnya nanti Presiden Soeharto itu dengan legowo akhirnya mundur dari jabatannya. Karena apa? Karena dia lihat bahwasanya keadaan masyarakat Indonesia itu sudah benar-benar kacau dan tindakan yang harus dilakukannya adalah mengundurkan diri. Tapi ketika Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada saat itu, nah, pejabat-pejabat yang lain seperti menteri-menteri yang lain, kita sebut saja Akbar Tanjung dan kawan-kawan, itu juga ikut berhenti di masa rejim Soeharto ini. Jadi ada 14 menteri yang mengikuti pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Nah, itu dia. Nah, ini kalian bisa lihat, ya, bagaimana tindakan-tindakan yang terjadi pada masa akhir dari Orde Baru. Ya, jadi Orde Baru itu runtuh ketika rezim ini itu didemonstrasi. Nah, sebenarnya ini sama juga, ya, hampir sama dengan kejadian mundurnya rezim Orde Lama, ya. Jadi Presiden Soekarno juga didemon seperti ini oleh mahasiswa. Ya, jadi kejadian itu sebenarnya sedikit terulang, ya, ketika sebuah rezim ingin dijatuhkan, ya harus ada demonstrasi juga, menurut saya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi untuk menjatuhkan sebuah rezim, sepertinya kalau di Indonesia itu melakukan aksi demonstrasi yang besar-besaran dulu. Saya lihat baru mau dia itu secara legowo itu mengundurkan diri. Tapi mungkin berbeda dengan negara, salah satu negara yang ada di dunia, kita sebut saja Jepang, ya. Kalau Jepang itu Perdana Menterinya kalau merasa bahwasanya tindakan yang dilakukannya itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, bagi negara, ya dia dengan legowo dia mengundurkan diri. Karena apa? Dia merasa nggak becus dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa perlu didemonstrasi, ya dia akan mengundurkan diri seperti itu. Tetapi kalau di negara, termasuk di negara Indonesia, mungkin berbeda. Kalau ingin mengundurkan diri harus didemonstrasi dulu. Nah, ini kejadian di Bandung, ya. Nah, kemudian bagaimana penyebab-penyebab dari berakhirnya masa Orde Baru? Ada krisis moneter, ada krisis ekonomi, politik, sosial, hukum, dan kepercayaan. Nah, ini adalah tentang
pengertian dari krisis moneter. Nah, saya rasa kalian mengerti ya apa yang dimaksud dengan krisis moneter. Jadi krisis moneter itu adalah merosotnya nilai tukar ya, nilai tukar baik itu rupiah maupun nilai tukar mata uang yang lain ya kan terhadap nilai tukar internasional. Jadi Indonesia juga mengalami seperti itu. Nah, terjadi juga krisis ekonomi. Kenapa? Krisis ekonomi ini dampaknya dari krisis moneter. Ketika nilai rupiah itu merosot, maka terjadilah sebuah krisis ekonomi di mana ya investasi itu menjadi lemah. Kemudian terjadilah PHK yang sangat banyak sekali sehingga angka pengangguran sangat tinggi. Nah, ini tadi mungkin ya yang menyebabkan ada ditunggangi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab dari demonstrasi itu. Dari apa? Inilah dia, dari pengangguran itu yang menjarahi barang-barang tadi. Nah, kemudian terjadi juga krisis politik. Nah, krisis politik ini apa ya? Krisis politik itu kita lihat bahwasanya terjadi sebuah tekanan-tekanan baik itu di daerah maupun di pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ya. Mulai dari apa? Mulai dari misalnya kekacauan masyarakat, ya kan, kemudian ketentraman, kemudian munculnya pelanggaran HAM pada masa krisis politik. Nah, krisis sosial apa? Krisis sosial itu sama seperti krisis ekonomi di mana apa? Banyak masyarakat yang mendapatkan PHK ya, sehingga menimbulkan apa? Pengangguran. Nah, krisis hukum. Kalau krisis hukum ini kita bisa lihat bahwasannya apa ya? Kalau orang yang banyak uang ya tetap gampang-gampang aja. Bahkan ya para pejabat-pejabat itu ya kalau misalnya terhukum ya mereka akan dengan gampang keluar karena apa? Karena memang ada unsur nepotismenya. Nah, ini sebenarnya ada sih pada saat ini juga terjadi nih ya. Nah, kemudian krisis kepercayaan. Nah, krisis kepercayaan ini adalah masyarakat Indonesia itu merasa bahwasannya apa? Waduh, udah nggak percaya lagi dengan sistem pemerintahan Indonesia yang 32 tahun. Cukup. Wah, kok luar biasa sekali sih di Indonesia sampai 30 tahun masa pemerintahan. Sementara di Amerika sendiri kalian kalau lihat ya, periodenya itu selalu berganti dia presidennya. Tapi di Indonesia kalau bisa tidak ada keputusan undang-undang yang menyatakan bahwasanya presiden hanya boleh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, tidak ada, pasti dia akan sampai mati presidennya. Ya, itu dia. Nah, ini juga kejadian yang seperti yang saya katakan tadi ya, di pembakaran kalian bisa lihat nih. Inilah tadi yang saya katakan bahwasanya ada ditunggangin oleh mahasiswa itu ditunggangi oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Seperti apa ya? Mungkin mereka adalah korban dari PHK dan mereka adalah korban dari PHK dan mereka merupakan pengangguran pada saat itu. Ini mahasiswa, kalau yang ini memang resmi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak ada embel apa-apa, mereka hanya menginginkan rejim Soeharto itu turun, ya. Nah, ini juga kejadian di Jawa pada saat itu. Jadi pada tahun 98 ini kerusuhan di mana-mana. Jadi tidak ada lagi, kalau kalian lihat tidak ada lagi sarana-sarana ya seperti angkutan umum, tidak ada lagi. Ini hanyalah mobil-mobil pribadi. Ini mobil pondok ya, mobil PW pada saat itu ini terkenal sekali. Nah, ini bagaimana keadaan di masa reforma, di masa Orde Baru, akhir Orde Baru. Nah, jadi ada satu istilah yang pada saat itu yang inilah yang menyebabkan Orde Baru ini runtuh gitu kan. Karena apa? Suatu bangsa bila terus diberlakukan layaknya seekor binatang, maka kita bisa tahu ini bukan bias ya, tapi bisa tahu bagaimana hukum alam akan terjadi. Inilah yang akhirnya membuat bangsa Indonesia pada masa akhir Orde Baru itu lanjut dia melakukan demonstrasi yang kebablasan. Karena apa? Karena merasa ya mereka sebelumnya sudah diperlakukan layaknya seekor binatang. Nah, seperti itu dia. Oke, ada pertanyaan silahkan yang berkaitan tentang masa akhir Orde Baru, silahkan nak. Mem, Amri ada pertanyaan, Mem. Ya, silakan. Sebelum terjadi masa akhir Orde Baru kan itu ada banyak peristiwa itu, Mem. Itu kan ada salah satu peristiwanya itu petisi 50. Itu
kan katanya ya maksudnya gini, orang-orang yang dekat, bahkan dekat kali sama Presiden Soeharto kayak siapa Ahmad Nasution, Ahmad Yani Nasution, Ahmad Nasution, Ahmad Yani Nasution. Ahmad Nasution itu oposisi, menyatakan oposisi dengan Soeharto. Itu maksud oposisinya itu gimana ya, Mem? Oposisi secara politik atau oposisi secara karena menentang kebijakannya gitu, Mem? Nah, jadi ada dua-dua itu dia, baik itu secara politik Amri maupun secara apa. Jadi memang si Ahmad Nasution ini memang pada saat itu memang sudah punya rasa yang dia rasa tidak sesuai lagi. Nah, di awal itu kan super semar. Nah, kenapa si Ahmad Nasution itu tidak dijadikan presiden pada saat itu kan? Nah, karena apa? Memang ada kesepakatan pada saat itu antara Soeharto dan para tokoh-tokoh pada saat itu, dan apa yang ditujukan untuk Orde Baru itu harusnya tertuang dan harusnya bisa dijalankan oleh Soeharto pada saat itu. Namun pada kenyataannya Soeharto itu dinilai tidak melakukan kesepakatan itu. Makanya tadi ada di masalah politik juga, kemudian di masalah pribadi juga, seperti itu dia. Seperti itu Amri. Terus kalau peristiwa Tanjung Priok itu gimana ceritanya, Mem? Nah, peristiwa Tanjung Priok itu adalah rentetan dari peristiwa ini juga. Nah, jadi peristiwa Tanjung Priok itu dinilai bahwasannya yang bertanggung jawab itu adalah Bapak Wiranto ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi rentetan dari peristiwa ketidaksenangan terhadap rezim Orde Baru itu tertuang di dalam peristiwa Tanjung Priok. Kemudian ya terjadilah pembunuhan massal, dalam artian sebenarnya kejadian tragedi Tanjung Priok itu sebenarnya antara masyarakat sipil dengan masyarakat militer pada saat itu. Artinya kedua belah pihak itu saling menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga nanti di kalangan sipil yang paling banyak, dan disitulah nanti banyak terjadi pembunuhan, tetapi untuk mempertahankan diri. Tetapi di sini dinilai bahwasanya Tanjung Priok itu adalah sebuah kasus pelanggaran HAM terbesar, salah satu pelanggaran HAM terbesar. Namun sampai dengan saat ini kasus tersebut nggak juga di follow up. Nah, apalagi Bapak Wiranto itu masih hidup kan untuk saat ini, itu dia. Jadi itu dari rentetan dari kejadian demonstrasi juga ketidakkesenangan terhadap Orde Baru, Amri. Oke. Oke, Mem, makasih, Mem. Oke. Untuk pertanyaan Amri yang dilakukan pada saya, nanti saya lupa nih. Nanti kamu WA lagi ya saya ya, Amri ya, karena tertimpa chat-chatnya. Kalau nggak salah kamu menanyakan tentang kerajaan ya. Iya, Mem. Oke, nanti akan saya jawab ya. Oke, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you,